Eksklusif untuk Anda kami hadirkan di dialog bisnis kali ini CEO dari PT V2 Indonesia, Rudi Hidayat. Selamat datang di studio CNBC Indonesia, Pak Rudi Hidayat, di mana plasma dan resolumnya juga dihiasi dengan audiovisual teknologi. Ini sebelum kita berbicara banyak mengenai V2, sejauh ini apa yang perlu kita pahami? Dari tahun ke tahun, antara tahun bisnis ini dengan tahun bisnis sebelumnya, growth-nya seperti apa sih? Market untuk industri dan end product audio-visual. Iya, jadi memang audiovisual ini memang berkembangnya cepat ya. Jadi terutama setelah era di tahun setelah 2010 ke atas ini sangat cepat sekali gitu ya. Kalau kita berbanding 1998 sebelum tahun 2000 gitu ya, mungkin kita masih ya slow gitu ya, tapi tetap berkembang. Cuma ketika 2010 sampai saat ini, terutama di atas 2015 gitu ya, kecepatan perkembangan teknologi audiovisual cepat sekali dan marketnya juga bertumbuh cepat gitu ya. Jadi mulai dari yang 5-10% sampai ada beberapa produk yang bisa mencapai malah 20 sampai 25% gitu perkembangannya gitu. Konsentrasi marketnya apakah juga sudah semakin merata sekarang selain di urban city tentu saja? Ya, tentu saja. Jadi memang beberapa artinya provinsi besar di Indonesia gitu ya, mungkin 11 provinsi itu mereka sudah sangat memahami hal ini ya perkembangannya gitu ya. Jadi memang sudah mulai menjangkau lah gitu ya. Terutama. Audiovisual ini erat kaitannya dengan teknologi adoption. Seberapa cepat Anda lihat dinamikanya? Apalagi tadi dari 2015 hingga sekarang ada signifikan jam di sana kalau kita berbicara market Indonesia. Seperti apa? Iya, jadi memang karena perkembangan teknologi juga sangat cepat gitu ya, dan sekarang ini trennya sudah mengarah semuanya sudah ke era digital gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang perkembangannya baik di indoor outdoor, kalau kita lihat perkembangan LED cukup banyak gitu ya. Terutama Jakarta ini sudah banjir juga itu LED di mana-mana, Surabaya, Bandung, sekitar kota-kota besar ya. Dan juga kebutuhan dalam koridor perusahaan misalnya di dalam ruang meeting, ruang serbaguna. Sekarang ini sudah berkembang cepat sekali, dulu orang mungkin belum terpikirkan. Bahkan malah stasiun TV kan, kalau kita lihat sekarang stasiun TV hampir rata-rata semuanya sudah menggunakan teknologinya digital, bukan lagi printing, bukan lagi gitu ya, jadi semacam kayak backlight gitu, tapi udah menggunakan LED gitu. Ini apakah juga membawa ke semacam dinamika preferensi dari market yang juga beragam? Dan dari kacamata industri seperti apa sih? Bagaimana kita bisa memenuhinya? Apakah Anda melihat ada karakteristik yang khas dari pasar Indonesia terkait dengan preferensi tadi untuk end product audio visual teknologi? Iya, kebanyakan memang dari kita Indonesia market ya, mereka selalu inginnya kemudahan menggunakan peralatan gitu yang saya lihat ya, user friendly ya. User friendly itu paling penting kalau saya lihat nih ke tipikal orang-orang Indonesia gitu, mau dari kalangan manapun gitu ya. Kedua pasti tentang reliability ya, bagaimana fungsi dari alat ini dan juga stabilitasnya gitu ya, penggunaannya sangat stabil. Jadi Indonesia itu sebenarnya user friendly, stabil, dipakainya bisa bertahun-tahun gitu ya. Nah itu yang diinginkan marketnya di sini gitu loh. Sustainability-nya kalau kita berbicara mengenai kualitas end product audio visual yang masuk ke market Indonesia. Karena Anda mengatakan tadi kuncinya adalah saya bisa menggunakan teknologi ini bertahun-tahun tanpa perlu mengupgrade ataupun mengganti dalam waktu yang pendek. Iya, jadi memang secara fungsi memang itulah terjadi beberapa area gitu ya, harus kita lakukan memang yang jangka panjang gitu ya. Tapi beberapa area memang terutama sekarang kan perkembangan software ya. Jadi pengembangan software produk-produk audiovisual ini sekarang sudah mereka selalu upgraded gitu ya. Kayak seperti kita punya mobile phone gitu kan. Mungkin 1 tahun kita bisa upgrade berapa kali gitu ya. Saya rasa di audiovisual pun sama ya, akan terjadi seperti ini gitu ya. Jadi karena perkembangan IT dengan audiovisual dulunya tuh berbeda ya gitu ya. Ada kiri dan kanan. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu kayak gray area gitu ya. Makanya perkembangan secara fungsi pun, stabilitas pun gitu itu dibutuhkan. Dan seiring itu makanya upgrade dari firmware itu terjadi gitu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pasti. Ini menarik Pak Rudi, Anda menyebutkan tadi sebelum akhirnya ngeblend jadi gray area, sebelumnya ada kiri dan kanan. Betul. Di industri ini apa yang perlu kita pahami sehingga mungkin kedepannya kita bisa lebih tepat dan presisi dalam memetakan apa yang perlu kita pahami untuk menargetkan pasar yang paling sesuai. Iya, jadi gini, terutama misalnya pangsa pasar audio gitu ya. Dulu orang mungkin punya home theater di rumah, punya stereo musik gitu ya. Simple, penggunaan kabel analog gitu ya. Jadi analog itu satu hal yang gampang, tinggal plug in, play gitu ya. Tapi sekarang dunianya sudah beda nih. Kita menggunakan style musik dari mobile phone, ya, dari player yang digital gitu kan. Sudah menggunakan sarananya wifi kan, wireless. Nah disitulah berarti IT kan yang sudah dilibatkan gitu ya. Nah bagaimana ini terjadi sekarang jadi udah ngeblend. Makanya banyak pangsa pasarnya bergeser. Dulu orang mungkin berpikir hanya plug and play. Sekarang enggak, kita butuh orang IT. Untuk bisa mendorong dunia audiovisual ini, terutama dunia audio tadi yang saya bilang di rumah gitu ya. Sekarang orang sudah tidak lagi menggunakan tarikan kabel
berpanjang-panjang gitu ya. Sudah lewat apalagi era rumahnya itu ya. besar, udah lewat eranya. Ya, orang sudah menggunakan wireless, wifi, dan ini yang terjadi gitu. Makanya kita kenapa saya tadi bilang IT sama analog audiovisual itu udah blending. Interconnected dan sudah intermingled. Makanya Anda menggunakan istilah gray area di sana. Sudah tidak Betul. bisa dipisahkan. Ini nanti akan kita arahkan Pak Rudi di segmen selanjutnya nanti mengenai kualitas sumber daya manusia. Tapi sebelumnya akan lebih baik kalau kita juga pahami mengenai PT V2 Indonesia. Sekarang berapa persen pangsa pasar yang sudah dipegang oleh V2 dan proyeksi Anda nanti ke 2020 dan tahun-tahun mendatang? Ya, mungkin secara garis besar kami 27 tahun gitu ya di bidang audiovisual. Dan Hampir kami, 3 dekade. Jadi hampir 3 dekade, betul. Dan kami mempelopori satu teknologi namanya tahun 2005 itu seamless teknologi video wall gitu ya. Dan cukup kami dominan di market ini saat ini gitu ya, juga terutama dengan kondisi LED. Jadi kalau marketnya Bapak melihat bahwa mungkin Pak Erwin lihat banyak di mall-mall sekarang gitu ya, auditorium itu banyak sekali display LED yang kebanyakan majority dari kami gitu ya, mendominasi di sana. Majority stasiun TV gitu ya, kalau saya nggak sebutkan stasiun TV mana aja, tapi hampir mungkin 10 stasiun TV itu Seperti di belakang Anda nih Pak Rudi. seperti di belakang saya, sekitar kita di semuanya itu sudah dari kami gitu Pak. Baik, sudah hampir 3 dekade menguasai pangsa pasar di Indonesia, tapi tentu saja ada challenge yang menghadap di hadapan kita. Kompetitor bisa jadi nanti akan menawarkan end product yang sama. Apa diferensiasi yang masih dipertahankan dan akan terus ditawarkan oleh V2 di Indonesia? Mengingat ini peta kompetisinya pasti akan lebih sengit lagi nanti di tahun-tahun mendatang. Betul, saya selalu bilang gini, orang sales kalau bisa jual karena harga murah itu bukan sales gitu ya. Makanya kenapa V2 Indonesia ini kita mengedepankan masalah solusi, bagaimana kita memberikan ide, bagaimana kita membuat sesuatu yang tidak kreatif jadi kreatif gitu ya. Ini menjadi key-nya. Kedua adalah bagaimana responsibility. Jadi contoh kami di V2 Indonesia ini menerapkan namanya ada MOD. Jadi kalau mungkin di dunia perhotelan dan manager on duty sebutnya gitu kan. Jadi bagaimana kita setiap Sabtu, Minggu, hari libur, bahkan akhir tahun, bahkan di hari raya gitu ya, kita punya orang-orang yang standby. Karena apa? Karena kami punya marketnya namanya market control room gitu ya, monitoring. Monitoring ini kan 24 jam, 24/7 gitu ya. Dan nggak bisa gitu kan kalau ada sesuatu masalah terus kita tunggu hari libur selesai gitu kan. Nah, ini menjadi key-nya kita. Bahwa kita ini menghargai customer. Jadi kita selalu menyediakan tenaga ahli kita di kapanpun dalam keadaan apapun gitu. 24 jam 7 hari. Pak